Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat daftar tabel. Jadi daftar tabel itu dapat dibuat secara manual dan secara otomatis. Nah, yang ini saya buat secara manual, hanya saya ketikkan saja. Lalu sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuatnya secara otomatis. Yang perlu kita lakukan di awal itu, kita copy dulu judulnya. Setelah itu kita klik reference, insert caption. Di sini kita dapat menamai tabelnya sesuai keinginan kita. Nah, saya akan menamainya tabel 4 titik. Kita juga dapat memilih kita mau mengeluarkan tulisannya di atas tabelnya maupun di bawah tabelnya. Jangan lupa kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan saja tulisannya. Kita taruh font 12 dan kita boldkan saja tulisannya. Nah, ini cara membuat daftar tabel otomatis. Nah, saya akan menunjukkannya di tabel yang kedua. Nah, di sini ya. Cara pembuatannya juga sama saja, kita copy dulu judulnya. Lalu kita klik reference dan insert caption. Kali ini saya akan menamainya tabel 5 titik. Habis itu saya klik OK. Dan jangan lupa masukkan lagi judulnya. Nah, sudah keluar juga cara pembuatannya. Lalu kita rapikan juga tulisannya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara menginputnya di daftar tabelnya. Nah, di sini daftar tabelnya. Yang perlu kita lakukan itu sangat simpel ya. Yang pertama kita klik referensinya dan kita pilih ini insert table of figures. Lalu kita pilih tabel yang kita buat pertama kalinya yaitu tabel 4 titik. Lalu kita klikkan OK saja, sudah keluar ya. Lalu untuk mengeluarkan tabel yang kedua sama saja caranya, yaitu kita buka lagi dan kita pilih tabel 5 titik lalu kita klikkan saja. Nah, jadi beginilah cara untuk membuat daftar tabel secara otomatis. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar gambar. Nah, daftar gambar ini sama dengan daftar tabel yang sebelumnya. Jadi, pertama kita akan mencari gambar-gambar yang ada di sini. Oke, seperti ini adalah gambar yang pertama. Nah, jadi, untuk tulisan gambar 2.1 ini tidak diperlukan, jadi dihapus. Lalu selanjutnya kita pergi ke arah insert caption. Nah, lalu di sini kita akan buat di gambar 2 titik karena ini ada di bab yang kedua. Nah, jadi di sini saya sudah membuatnya jadi tidak perlu dibuat lagi. Untuk format cara pembuatannya itu yaitu gambar 2 titik selesai. Lalu hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa di spasi sekali. Nah, lalu yang selanjutnya ini juga kita hapus. Lalu kita langsung insert caption dan dia akan langsung otomatis ke gambar 2.2. Jadi kita lakukan ke hal-hal yang sama di semua gambar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga. Jadi kosong, tidak ada gambar. Nah, lalu sekarang ada di bab kelima. Jadi dikarenakan ini adalah bab yang baru, maka kita harus membuat label yang baru. Jadi labelnya itu yaitu gambar 5 titik. Lalu kita oke, otomatis dia sudah akan langsung masuk. Jadi kita lakukan hal yang sama ke semua gambar yang ada di bab kelima.
Nah, sepertinya itu saja untuk tabel yang gambar. Selanjutnya kita pergi kembali ke daftar gambar. Pertama, setelah ada di daftar gambar, kita pilih yang Insert Table of Figure. Lalu tadi ada beberapa bab. Jadi kita pertama pilih dulu bab yang paling atas, yaitu yang pertama, yaitu gambar kedua. Kita oke. Selanjutnya kita pilih Insert Table of Figure, lalu ke yang gambar kelima. Nah, setelah itu kita arahkan kursor kita ke bagian sini, lalu kita klik tombol delete yang ada di keyboard. Hasilnya akan seperti ini. Itu saja untuk daftar gambar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar lampiran. Jadi, untuk membuat daftar lampiran, ya, pertama kita harus tandai dulu untuk lampirannya. Nah, misalnya surat keterangan magang nih di PT Teknologi Indonesia ya, kita berikan tanda saja sebagai lampiran. Jadi caranya kita insert caption, habis itu kita tekan new label, habis itu tulis lampiran. Nah, kemudian, nah sudah ada nih lampiran, lampiran 1, terus kita tekan OK, jadi deh. Nah, lampiran 1, terus, nah misalnya masih ada nih lampiran selanjutnya, kita berikan tanda saja. Jadi kita tekan lagi insert caption, habis itu, nah ini udah otomatis dia ke lampiran kedua. Habis itu kita tekan OK. Jadi deh. Nah, terus untuk memasukkan tabel daftar lampirannya, itu tinggal kita bikin aja halaman baru, terus untuk khusus daftar lampiran. Habis itu kita insert table of figures. Nah, kita cari caption labelnya yang lampiran, terus tinggal tekan OK. Jadi deh. Nah, terus misalnya kalau kita tambahin lampiran lagi, misalnya seperti inilah. Contohnya kita tambahin lagi. Nah, nih lampiran foto ini ya. Ya kita tinggal seperti sebelumnya insert caption lagi, terus tekan OK. Nah, otomatis di daftar tabelnya ini belum muncul gitu. Jadi untuk memunculkan tinggal kita tekan update table, habis itu update entire table. Jadi deh. Nah, sudah kan? Sudah update dia. Nah, itu aja untuk daftar lampiran. Oke, setelah menjelaskan tentang daftar lampiran, selanjutnya adalah daftar bagian yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Untuk menginput daftar pustaka secara otomatis dapat dua cara. Yang pertama adalah dengan cara manual, yaitu pertama kita akan klik di bagian reference, setelah itu kita akan menentukan stylenya, kita pakai apa. Biasanya kita akan memakai style yang apa. Kemudian pertama kita akan insert station, add new source, dan pertama kita akan menentukan tipe source yang akan kita pakai. Untuk source yang akan saya pakai itu adalah source yang jurnal artikel. Untuk author itu adalah nama penulis, dan untuk jurnal yang saya pakai ini adalah nama penulisnya. Kita akan copy dan paste di nama penulis. Untuk nama penulis biasanya nama depan itu ditaruh di belakang, dan untuk nama penulis kedua kita akan memakai titik koma. Setelah itu kita akan menaruh nama penulis kedua sesuai dengan yang pertama,
kita akan menaruh nama depannya di belakang. Kemudian adalah judul dari jurnal yang akan saya pakai, itu adalah Web Service Based on SOAP and Responsible. Kita akan kupas. Dan kemudian adalah jurnal name. Jurnal name biasanya terdapat di bagian atas dari jurnal yang ini. Kita akan kupas lagi. Untuk tahun bisa dilihat di bagian atas jurnal, tahun berapa. Untuk jurnal ini adalah tahun 2013. Kita kupas lagi. Untuk page, kita bisa melihat berapa halaman yang terdapat di jurnal yang dipakai. Contohnya seperti ini dari page 1 sampai page ke-4. Berarti 1, 4. Setelah mengisi semua, jika kita mau mengisi lebih lagi tentang bibliografinya, kita bisa soal bibliografi. Dan untuk yang akan saya tambahkan adalah di bagian volume dan issue. Untuk volume dan isunya di jurnal saya adalah volume 3 dan issue 5. Volume 3 dan issue 5. Kemudian kita akan klik OK. Setelah menginput data pustakanya, kita akan delete yang ini. Kemudian di bagian reference, kita akan klik di bagian bibliografi, terus insert bibliografi. Baru kita tinggal rapikan dengan template yang kita mau. Times New Roman 12 justify. Nah, setelah itu ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa mengambilnya secara langsung dari Google Scholar. Contohnya ini Google Scholar, jurnal yang akan kalian pakai, terus memakai kutipan. Saya mengambil contoh kutipan yang sama, jurnal yang sama dengan yang saya pakai tadi. Kita akan copy dan paste langsung. Kemudian kita akan set ke template justify. Berikut adalah penjelasan tentang daftar pustaka untuk kita import secara otomatis. Sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang daftar tabel, daftar gambar, lampiran, dan daftar pustaka. Terima kasih.